Siapa sesat ayat yang A, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas dan kamu akan menjadi saksiku. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show. Bang Jaka sedang asik membaca buku. Tiba-tiba, lampu di kamarnya mati. Terus nyala. Terus mati lagi. Terus nyala. Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala. Terus mati lagi. Sampai gelap banget. Dalam keadaan gelap, mata kita tidak dapat melihat apa-apa, dan kita akan kesusahan melakukan segala sesuatu. Begitu pula sebaliknya dalam keadaan terang. Semua menjadi jelas, tampak kelihatan menerangi lingkungan sekitarnya. Sesuatu yang tidak baik pun akan menjadi kelihatan karena seluruh kegelapan telah berubah menjadi terang. Begitu pula dengan kita adik-adik, kita tidak akan mampu menjadi terang jika bukan karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi anak-anak yang ingin dipakai oleh Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita menjadi terang Tuhan dan menjadi saksinya di tengah dunia ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Reski. Di sini kita akan beribadah sekolah minggu bersama-sama seperti yang Kak Reski katakan tadi. Mari kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak terang di tengah dunia ini. Kita angkat satu pujian, This Little Light of Mine. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it
Sekali lagi. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu, berdoa pembukaan supaya Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kembali kami, anak-anak-Mu, untuk kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun masih dengan Zumpa, Engkau yang tetap pembimbing, Engkau tetap memberkati ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan. Semalam kami bisa tidur dengan nyenyak dan pada pagi hari ini kami bisa bersemangat kembali untuk sama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memimpin, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami kepadamu dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, masih ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa dari firman Tuhan? Tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada yang Yesus pesankan atau janjikan kepada murid-muridnya. Ada yang tahu nggak Yesus memesan atau menjanjikan apa kepada para murid-muridnya? Yaitu untuk menjadi saksinya seturut dengan kehendaknya. Yesus juga berjanji bahwa Roh Kudus sebagai penolong akan turun kepada setiap orang percaya, kepada semua orang percaya, baik adik-adik dan juga kakak, sehingga memampukan kita semua untuk juga menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu kita harus semangat untuk menjadi saksi Kristus, semangat untuk menjadi saksi Kristus sebagai orang percaya dan juga bertekun sampai nanti Tuhan datang yang kedua kalinya. Kita angkat satu pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Kita nyanyikan satu kali lagi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita. Siapkan celengan yang adik-adik sudah punya, atau bisa juga dibantu oleh mama papa untuk nanti scan barcode persembahan yang akan ada di belakang layar Kak Reski. Persembahan ini menjadi ungkapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus sudah menggenapi janjinya dengan turunnya Roh Kudus atas kita semua.
sebagai penolong dan penghibur, juga memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi saksi sebagai murid Kristus. Kita angkat satu pujian sambil memberikan persembahan kita menyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Ayatnya yang kedua dari Kidung Jemaat 363. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Puji syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menerimanya Tuhan, sedikit banyak yang kami berikan, semoga berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetap jaga orang tua kami ya Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada setiap orang tua kami, sehingga orang tua kami masih bisa mendapatkan rezeki yang Engkau taburkan kepada setiap orang tua kami ya Tuhan, dan kami bisa memberikan persembahan kepada-Mu. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan, terimalah persembahan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus atas murid-murid. Kita mau belajar untuk mau dipakai Tuhan sebagai murid Tuhan yang mau bersaksi tentang perbuatan Yesus dalam kehidupan kita dengan pimpinan dan hikmat dari Roh Kudus. Semuanya akan kita dengarkan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, siapkan Alkitab adik-adik, siapkan pikiran dan juga siapkan hati kita untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Pentakosta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, yaitu melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekarang mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih
sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, mari sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat beribadah di hari Minggu ini. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya mendengarkan dan membuka hati kami. Berkati Tante Anita yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dapat sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah ditinggal papa mama pergi. Bagaimana rasanya? Ya, itu ada yang jawab? Ya, sedih ya. Nah, kalau sedih terus apa yang dilakukan adik-adik? Ya, ada yang tidak mau keluar kamar, mungkin ada yang menangis, ya. Terus juga mungkin ada yang tidak mau makan, ya. Wah, kalau sedih ditinggal oleh orang yang kita kasihi, rasanya tidak enak ya. Nah, terus pernah tidak adik-adik nanti dijanjikan akan ada opa atau oma yang akan datang, sehingga bisa menemani adik-adik saat papa mama pergi. Nah, jadi adik-adik pasti tunggu-tunggu ya. Nah, supaya waktu opa oma datang, adik-adik merasa terhibur, tidak sedih lagi. Nah, terus juga pernah nggak adik-adik memakai alat ini? Alat ini bisa mengeluarkan angin ya. Wah, anginnya bisa kencang. Nah, terus juga pernah pakai ini? Nah, ini mengeluarkan cahaya ya adik-adik. Dan cahaya ini hanya bisa nyala dari senter kalau kita ada baterainya. Ya, kalau kita pasang baterai, barulah senter ini akan menyala. Kalau tidak pakai baterai, senter ini akan mati. Nah, itu artinya apa ya adik-adik ya? Artinya, untuk menyalakan senter itu perlu ada sumber daya. Perlu ada yang menjadi sumber kekuatannya. Kita nanti akan dengarkan cerita yang ada kisah tentang yang ditinggalkan, lalu ada penghibur, ada angin kencang, dan ada sumber kekuatan, sumber penghiburan, ya. Adik-adik, sebagai umat Kristiani, ada 5 perayaan yang selalu kita peringati. Apa saja itu? Yang pertama adalah Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Tuhan Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit yang dirayakan dalam perayaan Paskah. Kemudian yang keempat adalah Tuhan Yesus naik ke surga yang baru saja kita rayakan pada hari Kamis 13 Mei lalu. Ya, kemudian 10 hari kemudian adalah perayaan yang ceritanya akan kita dengarkan. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul sangat sedih. Ingat tadi seperti contoh waktu adik-adik ditinggalkan papa mama?
Nah, mereka juga merasa kehilangan, merasa takut. Guru yang selama ini bersama mereka sekarang sudah tidak ada lagi. Lalu mereka ingat bahwa Tuhan Yesus pernah menjanjikan akan memberikan penghibur yang akan menolong mereka. Sehingga mereka tidak ketakutan lagi, mereka tidak kehilangan lagi, mereka tidak merasa sedih lagi. Dan Tuhan Yesus berpesan supaya mereka menunggu penghibur tersebut di Yerusalem. Ya, adik-adik lihat ini ya, kota Yerusalem. Nah, pada saat mereka berkumpul bersama dengan orang-orang percaya lainnya di sebuah rumah, tiba-tiba ada angin kencang yang masuk ke dalam ruangan itu. Padahal semua pintu-pintu tertutup. Mengapa bisa begitu adik-adik? Tiba-tiba ada lidah-lidah api yang bertebaran dan terbang di atas kepala mereka dan hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu mereka semua dipenuhi dengan sukacita dan mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Bahasa apa saja adik-adik? Banyak. Karena pada hari itu sedang perayaan Pentakosta Yahudi, yaitu perayaan panen gandum dan perayaan turunnya 10 perintah Allah pada Nabi Musa. Nah, mereka bisa berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh banyak pendatang yang ada di sana. Dari bangsa apa saja adik-adik? Mereka itu ada yang dari Parsia, dari Media, dari Elam, Mesopotamia. Adik-adik lihat di peta ya. Yudea, Kapadokia, dari Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, kemudian Mesir, Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, orang Kreta, dan orang Arab. Banyak sekali ya, dan mereka semua sangat heran mengapa mereka ini orang-orang dari Galilea, tetapi kita semua bisa mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Dan kita ini dari berbagai daerah loh, banyak sekali. Luar biasa ya. Tetapi adik-adik, ada di antara mereka yang bilang bahwa para rasul itu sedang mabuk anggur. Nah, begitulah ceritanya adik-adik. Nanti akan dilanjutkan kembali minggu depan ya. Sekarang kita akan lihat videonya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik, kita sudah lihat videonya ya. Jadilah itu perayaan Pentakosta, yaitu perayaan turunnya Roh Kudus. Penta artinya 5. Kita merayakan Pentakosta pada hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Pentakosta ini pun dirayakan sebagai hari lahirnya gereja. Adik-adik, kita hafalkan ayat hafalan kita ya. Dari Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sekali lagi ya, dari Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, apa yang harus dikatakan adik-adik? Semua kisah tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus adalah anak Allah yang turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Dan juga Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita semua. Supaya kita semua selamat dan dapat dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus memberikan roh penghibur, roh penolong yang ada di hati kita semua. Roh ini yang bersama-sama dengan kita setiap hari untuk melakukan berbagai hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk adik-adik kelas 4, 5, 6, ayat hafalannya yang ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita tentang turunnya Roh Kudus. Sekarang ini kami berterima kasih karena Roh Kudus sudah ada di hati kami dan menolong kami, menghibur kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas anugerah Roh Kudus bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ini catatan kebaktian kita minggu ini. Sekarang siap-siap untuk aktivitas ya. Adik-adik, Roh Kudus sudah ada dalam diri kalian, sehingga kalian pasti bisa untuk memberitakan kabar Injil. Kita akan membuat gelang aktivitas. Untuk apa gelang ini? Fania dari kelas 5 pagi akan mempraktekkannya. Dek, kakak punya cerita loh. Ini cerita yang gak biasa. Wah, cerita apa kak? Kabar baik yang harus didengar oleh semua orang. Gimana ceritanya? Pada mulanya manusia diciptakan segambar dengan Allah. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Tapi karena kasih Allah, Ia mengutus anaknya untuk datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib.
sehingga dosa manusia disucikan oleh darah Yesus. Dan kita manusia mendapatkan hidup yang kekal. Yeay, Yesus Juru Selamatku. Siapkan alat-alat dan bahannya. Gunting setiap kertas warna dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm, sehingga didapatkan 6 potong kertas berwarna. Tuliskan pada setiap kertas berwarna kata-kata seperti ini sesuai dengan warnanya. Berikan lem pada ujung kertas. Rekatkan dengan ujung yang satu sehingga membentuk gelang. Kerjakan pada semua kertas. Setelah selesai, masukkan satu persatu dengan tali dengan urutan yang sama. Ikat tali dan gelang pengabaran Injil sudah jadi. Setelah jadi, kalian bisa menggunakan gelang pengabaran Injil ini untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat semua manusia. Selamat mengerjakan dan selamat memberitakan kabar baik. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini tentang peristiwa Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus atas murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita belajar untuk juga mau menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, tentu saja dengan pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Sebagai orang percaya kita harus menjadi saksi Kristus ya, adik-adik. Kita mau menutup ibadah kita, Kak Reski akan pimpin dalam doa penutup. Adik-adik juga bisa berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Engkau telah sampaikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan, mengenai peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus atas setiap orang percaya Tuhan. Berkati juga kami ya Tuhan, anak-anak-Mu agar mau dan berani untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan, tentu saja dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus atas kami ya Tuhan. Bantu kami juga agar bisa melayani lebih sungguh kepada setiap orang di sekitar kami ya Tuhan. Jaga ya Tuhan agar kami selalu sehat, berkati juga keluarga kami agar tetap selalu sehat ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dadah.